Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Ekspresi Tianse gelap dan serius saat dia melirik Xiaoyan dan mendengus dingin saat matanya beralih ke Tianhuo. Meskipun dia belum mengucapkan sepatah kata pun, perasaan tertekan yang menyebar dari tubuh Tianhuo menyebabkan Tianse nampak menegang. Tekanan semacam itu adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari kepala lembah es dan iblis tua lainnya yang selalu mengungguli dia. Orang tua itu seharusnya adalah tubuh spiritual saat itu yang berada di bintang 8 dojong. Sepertinya kekuatannya sekarang dilakukan dengan sengaja, pikir Tianse. Teman tua, kita dapat memilih untuk melupakan masalah bahwa Anda telah membunuh Panatua lembah sungai es. Namun lembah es tidak akan melepaskan orang-orang itu. Harap memandang wajah kepala lembah es, kata Tianse seraya menangkupkan tangannya dengan hormat ke arah Tianhuo. Namun dia disela sebelum dia bisa mengatakan semua yang ingin dia katakan. Saya tidak terbiasa dengan kepala lembah es. Saya berpikir tidak perlu memberinya wajah, kata Tianhuo dengan lembut memutar lengannya. Dia masih merasa sedikit asing setelah bergabung dengan tubuh baru. Namun perasaannya memiliki tubuh fisik itu sungguh luar biasa. Tianhuo melirik Xiaoyan di sampingnya dan tersenyum sebelum mengangkat kepalanya dan menjawab Tianse dengan senyum dingin. Ekspresi Tianse sedikit tenggelam saat mendengar itu. Dengan status dan kekuatannya, sudah lama sekali sejak seseorang berani mengatakan kata-kata seperti itu padanya. Sementara ekspresi Tianse telah tenggelam, 3 Panatua lainnya juga perlahan pulih dari keterkejutan mereka. Tatapan mereka mengandung ketidakpercayaan saat mereka melihat pria tua di belakang Xiaoyan. Bagaimana mungkin kelompok Xiaoyan bisa memiliki seorang ahli dengan kekuatan Dojun? Karena kamu telah melukai seseorang, kamu tentu harus membayarnya, kata Tianhuo tersenyum tipis. Sementara ekspresi kelompok lembah sungai es nampak berubah. Serahkan padaku, kata Tianhuo menoleh ke Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia mendukung Xiaoyi dan perlahan mundur 2 langkah sebelum berkata, karena lembah es bermaksud untuk memberikan hadiah seperti itu, kita harus menerimanya. Tianhuo tersenyum dan mengangguk. Jubahnya tiba-tiba terangkat saat udara di sekitarnya seperti gelombang air yang mulai berfluktuasi dengan cepat, dan kekuatan besar perlahan menyebar darinya. Teman, apakah kamu benar-benar ingin bermusuhan dengan lembah sungai es? Jangan berpikir bahwa Anda bisa menjadi tidak takut hanya karena Anda adalah seorang Dojun. Lembah es tidak pernah takut pada siapapun, kata Tianse berteriak dengan dingin. Ekspresinya menjadi lebih gelap karena situasi itu. Tongkat ular di tangannya menghantam udara kosong dengan kejam saat dia berteriak dengan dingin. Tianhuo bersikap seolah-olah dia tidak mendengar teriakan Tianse saat ruang di sekitar tubuhnya mulai berfluktuasi lebih kuat. Di bawah fluktuasi semacam itu, pecahan batu di sekitarnya mulai bergetar dan berubah menjadi butiran pasir. Kekeruhan melintas di mata Tianse saat dia melihat Tianhuo mengabaikannya. Semua orang dari lembah es dengarkan. Bentuk formasi naga, teriak Tianse yang dengan cepat mundur beberapa langkah. Kelompok lembah es segera menyebar dan membentuk formasi misterius dengan Tianse di tengah formasi. Teriakan rendah berulang kali dipancarkan dari kelompok lembah es. Segera kumpulan udara dingin muncul dari atas kepala mereka dan menggumpal di atas kepala Tianse, yang pada saat ini kedua matanya terbuka lebar. Segel yang dibentuk oleh tangan semua orang dengan cepat berubah dan membentuk banyak bayangan. Kuku Tianse memotong ujung jarinya, darah segar menyembur keluar dan segera menyatu dengan udara dingin yang keruh. Dia melebarkan mulutnya dan cahaya biru melesat keluar sebelum akhirnya berubah menjadi naga es raksasa yang perlahan muncul di langit. Kilatan dingin berkedip di mata naga besar itu saat menatap semua orang di bawah. Tianhuo melayang di langit saat matanya menatap naga besar dengan kejutan melintas di matanya. Naga raksasa itu dibentuk dari penggabungan doji yang kekuatannya jauh melebihi tingkat puncak dojong. Teman, jika kamu mundur sekarang, lembah es masih akan melihatmu sebagai tamu istimewa, kata Tianse berbicara dengan suara yang dalam, sementara matanya menatap tajam ke arah Tianhuo. Ia mengarahkan jarinya ke arah Tianhuo dan naga es segera mengeluarkan raungan dan melesat ke arah Tianhuo. Jari Tianhuo dengan lembut memotong ruang di depannya saat dia melihat naga yang melesat ke arahnya. Udara nampak robek dan retakan spasial hitam tiba-tiba muncul dan menyedot naga es ke dalamnya. Tianhuo melihat naga es di atas dan mengarahkan tangannya ke naga di kejauhan dan tiba-tiba mengepalkannya. Seluruh tempat mulai berfluktuasi setelah teriakan lembut Tianhuo terdengar. Ruang di sekitar naga besar dengan cepat menjadi terdistorsi saat lapisan spasial muncul. Setelah lipatan spasial terlihat, tubuh naga dengan paksa terkoyak oleh distorsi spasial sebelum ditelan ke dalam celah hitam spasial. Naga es segera meraung ke langit melihat tubuhnya ditelan dan tubuhnya yang sangat besar membawa ledakan sonik. Tianhuo hanya tersenyum dingin saat melihat naga besar yang menyerang dan tiba-tiba mengepalkan tangannya.
Banyak ruang dengan cepat menjadi terdistorsi dan banyak lipatan spasial terus-menerus muncul di tempat di mana naga itu berada, sebelum akhirnya naga es hancur berkeping-keping dan ditelan hingga lenyap. Benar-benar lemah, ejek Tianhuo. Hancurnya naga es menyebabkan Tianzi dan lainnya memuntahkan darah pada saat yang bersamaan. Seorang Dojun memang benar-benar menakutkan. Darah dimuntahkan saat Tianzi jatuh dari langit dengan kakinya terhuyung-huyung belasan langkah di tanah sebelum perlahan menstabilkan tubuhnya dengan wajah yang nampak pucat. Semua murid lembah es juga terhempas dan jatuh ke tanah satu demi satu. Sementara 3 panatua lainnya yang juga hampir jatuh dipenuhi dengan keterkejutan. Tak satu pun dari mereka mengharapkan formasi besar yang terbentuk dari semua kekuatan mereka tidak dapat bertahan bahkan untuk satu pertukaran di tangan orang tua di depan mereka. Kekuatan spasial orang ini telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dia tidak tampak seperti orang yang baru saja maju ke kelas Dojun. Aku telah salah menghitung masalah hari ini. Dengan adanya orang tua itu, mustahil bagiku untuk menangkap mereka. Aku hanya bisa kembali dan memberitahu ketua lembah tentang masalah ini. Pikir Tianzi saat kejutan melonjak ke matanya. Udara dingin yang kuat berkumpul di telapak tangannya saat tinjunya menghantam ruang kosong di belakangnya. Ruang kosong segera menjadi terdistorsi ketika tinjunya dilemparkan. Terowongan spasial baru saja muncul ketika tangan Tianzi meraih ketiga panatua. Sebuah kekuatan hisap melonjak keluar dan menyedot ketiganya ke sampingnya saat tubuhnya bergerak dan memasuki terowongan spasial. "Jangan biarkan dia kabur," kata Xiaoyan buru-buru berteriak saat terowongan hitam pekat muncul. Tanpa Xiaoyan mengingatkan, Tianhuo dengan cepat bereaksi saat telapak tangannya mengarah ke terowongan spasial hitam dari kejauhan. Sebelum dengan kejam mengepalkan tangannya, riak tak terlihat segera menyebar dan terowongan spasial mulai runtuh dengan cepat. Ekspresi Tianzi tiba-tiba berubah saat terowongan spasial runtuh. Kilatan dingin melintas di matanya saat telapak tangannya menghantam punggung panatua lain hingga terhempas. Tubuhnya segera diselimuti es sebelum meledak dengan keras menjadi potongan-potongan es yang melesat ke segala arah, dan gelombang udara yang mengejutkan menyebar dengan cepat. Dalam menghadapi gelombang ledakan tubuh ini, kekuatan tak terlihat yang menyebar dari tangan Tianhuo telah diblokir untuk sementara. Tianhuo mengerutkan keningnya saat melihat itu. Orang tua itu benar-benar kejam dengan menyerang orang sendiri di sampingnya. Dengan gelombang tangan Tianhuo, riak spasial menyebar sekali lagi dan menahan gelombang ledakan tubuh sebelum dengan cepat menyebar ke arah Tianzi. Ekspresi Tianzi berubah ketika dia melihat ledakan seorang ahli dojong tidak banyak berpengaruh. Kilatan tajam dengan cepat melintas di matanya. 2 panatua lainnya merasakan dingin di hati mereka ketika melihat kilatan tajam di mata Tianzi dan hendak melarikan diri. Namun pikiran itu baru saja muncul ketika Tianzi tersenyum dingin. Telapak tangannya menghantam punggung keduanya saat kekuatan liar dan ganas ditembakkan dari tubuh mereka. Udara dingin menakutkan melonjak ke tubuh kedua panatua dan akhirnya tubuh mereka mulai membengkak sebelum akhirnya meledak. Gelombang dingin yang bahkan lebih kuat melonjak dan dengan cepat menyebar menyebabkan murid lembah es di tanah dengan cepat berubah menjadi patung es. 2 gelombang besar yang meletus telah mengguncang kekuatan Tianhuo. "Masalah ini belum berakhir. Lembah es akan membunuh kalian semua," kata Tianzi yang dengan cepat memasuki terowongan spasial dan menghilang. Tianhuo mengerutkan keningnya saat melihat itu. "Dia melarikan diri," seru Xiaoyi dengan lembut. Xiaoyan dengan lembut mengangguk. Dia merasa sedikit menyesal dan melihat ke arah Tianhuo di udara sebelum berbicara. "Patua Yao, kamu baru saja mendapatkan tubuh. Meskipun kekuatan spiritualmu telah sangat melonjak, namun doci di dalam tubuh fisikmu tidak dapat sepenuhnya pulih dalam waktu singkat ini. Jika kamu sepenuhnya mengandalkan kekuatan spiritualmu dalam pertarungan sebelumnya, kemungkinan besar Tianzi tidak akan melarikan diri." Tianhuo bergerak dan muncul di samping Xiaoyan. "Aku bisa saja menghancurkan terowongan spasial itu, namun orang tua itu benar-benar terlalu kejam dengan melempar 3 ahli dojong itu," kata Tianhuo tanpa daya menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa selama kita bisa menakuti orang tua itu. Saat ini kita tidak dapat bertarung langsung dengan lembah sungai es. Kita perlu menemukan tempat yang lebih rahasia dan membantu Xiaoyi menyelesaikan masalah tubuh racun menyedihkan. Begitu dia mampu sepenuhnya mengendalikan tubuh racun menyedihkan. Dengan 2 dojun, lembah es akan benar-benar berpikir 2 kali jika mereka ingin menyentuh kita." "Kamu telah memberiku kesempatan kedua untuk hidup. Aku pasti akan membalas budi ini," kata Tianhuo mengangguk dan membelai janggunya saat dia berbicara sambil tersenyum. "Sepertinya kita tidak bisa lagi tinggal di sini. Kita harus menemukan tempat yang dipenuhi cahaya dan panas. Tempat semacam itu akan mampu menekan tubuh racun menyedihkan," kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. "Dipenuhi dengan cahaya dan panas," gumam Tianhuo dan Xiaoyi yang merenung sejenak. "Tidak mudah menemukan tempat seperti itu di dalam wilayah Pil." "Aku tahu tempat yang dipenuhi dengan cahaya dan panas," kata Xinlan tersenyum dan berjalan keluar dari lembah.
Di mana? Kata Xiaoyan bersukacita saat mendengar itu. Di klan Ye tempatku memiliki tempat unik yang disebut altar kuno api matahari. Sinar matahari di siang hari akan berkumpul di tempat itu. Ada lubang di altar kuno jauh di bawah tanah. Kadang-kadang beberapa bibit api akan melayang keluar dari lubang. Ketika bibit api ini bersentuhan dengan sinar matahari, itu akan berubah menjadi semacam api. Klanku menyebutnya api matahari, kata Xinlan. Bukankah itu adalah tempat terlarang bagi klan Ye? Apa mereka benar-benar akan meminjamkannya? Kata Xiaoyan mengelurkan keningnya. Mereka telah mengetahui identitasmu. Jika kamu pergi ke sana lagi, aku jamin mereka tidak akan menyinggungmu lagi, kata Xinlan. Xiaoyan ragu sejenak sebelum mengangguk dan menjawab. Mudah-mudahan akan seperti yang kamu katakan. Jika aku dapat membantu Xioi menyelesaikan masalah tubuh racun menyedihkan, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu masalah klan Ye. Sukacita muncul di wajah Xinlan ketika dia mendengar itu. Dengan mengatakan itu, Xiaoyan jelas memberi klan Ye kesempatan lagi. Kakak Xiaoyan, kamu dapat yakin tentang masalah ini, kata Xinlan menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, mari kita pergi ke kota Ye dan menyelesaikan masalah tubuh racun menyedihkan secepat mungkin. Apa yang kamu katakan, kata Xinlan. Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar itu. Dia mengangguk dan membuat keputusan sebelum menoleh ke Tianhou dan Xioi menanyakan pendapat mereka. Xioi sama sekali tidak keberatan, sementara Tianhou mengangguk dan berbicara. Setelah menjadi Dojun, aku sudah dapat terus-menerus menyerap energi alam dan mengubahnya menjadi Douqi di tubuhku. Tidak masalah untuk mulai bergerak sekarang. Xiaoyan tersenyum saat melihat mereka berdua sepakat. Mereka segera berjalan keluar dari lembah aliran dewa yang jatuh. 2 hari kemudian, Xiaoyan dan lainnya tiba di pintu depan klan Ye. Mereka terkejut ketika melihat tidak ada satupun penjaga di pintu masuk yang nampak rusak. Ekspresi Xinlan tanpa sadar berubah saat melihat pintu yang rusak. Dia meningkatkan kecepatannya dan menyerbu masuk. Xiaoyan hanya merentangkan tangannya saat tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Xiaoyan memimpin Xioi dan Tianhou saat mereka perlahan masuk ke dalam klan Ye. Mereka mengikuti jalan batu kecil dan menuju ke dalam sebelum ruangan besar muncul di depan mereka. Saat teriakan marah terdengar dari dalam, klan Ye yang telah diwarisi dari generasi ke generasi memang telah menurun sampai sejauh itu. Sekarang yang lain menerobos masuk dan bertindak sesuka hatinya. Bukankah leluhur klan Ye akan melompat keluar dari kuburan mereka jika mereka menyadari hal itu? Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat mendengar teriakan marah yang dipancarkan dari dalam ruangan. Dia merasa agak sedih untuk klan Ye yang dulunya sangat menonjol sebenarnya telah berubah menjadi keadaan seperti itu. Xinlan yang berdiri di luar pintu nampak gemetar karena menahan amarahnya. Sementara Xiaoyan bersandar di pintu dan melihat ke bagian dalam ruangan besar yang berantakan. Wajah orang-orang klan Ye dipenuhi dengan kemarahan ketika ada seorang anggota klan Ye yang meratap dan berguling-guling di tanah di depan mereka. Di sisi lain klan Ye ada sekelompok orang berpakaian hitam. 2 penatua yang memimpin mereka telah mencapai kekuatan puncak bintang 6 dojong. Mereka sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan tetua pertama klan Ye yang adalah kakek Xinlan. Siapa mereka? Tanya Xiaoyan. Mereka adalah orang-orang dari Sekte Api Hitam dan dapat dianggap sebagai faksi yang kuat di wilayah Pil ini. Mereka telah mendambakan kota Ye selama beberapa waktu. Tidak disangka mereka berani menerobos masuk. 2 orang tua di depan adalah iblis hitam kembar. Mereka sangat kuat dan kejam. Bahkan kakek tidak cocok dengan salah satu dari mereka, kata Xinlan. Xiaoyan sedikit mengangguk. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Sekte Api Hitam. Sekte Api Hitam seharusnya tidak berlebihan. Saya mungkin tidak lagi sebesar dulu, tetapi jika kita benar-benar bertarung, itu tidak akan menguntungkanmu dengan cara apapun, teriak Ye Chong dengan marah. Ye Chong, kamu tidak harus menggertak di depan kami berdua. Klan Ye saat ini tidak lagi memiliki kualifikasi sebagai salah satu dari 5 klan besar di wilayah Pil, kata Qin Mo tersenyum mengejek. Kali ini kami berdua datang untuk menelan klanmu atas perintah pemimpin sekte. Jika kamu menyerah, Sekte Api Hitam tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Kamu masih akan memiliki tempat untuk bertahan hidup di klan Ye ini, kata Panatua Cao He tersenyum dingin. Wajah semua anggota klan Ye dipenuhi dengan amarah ketika mendengar itu. Sementara Ye Chong melebarkan matanya dan berteriak dengan marah. Dalam mimpimu. Teriakan Ye Chong baru saja terdengar ketika banyak peti mati muncul dan mendarat di ruangan besar. Terimalah peti mati ini jika kamu tidak ingin mematuhinya, kata Qin Mo tersenyum mengejek ke arah Ye Chong. Douqi yang kuat perlahan menyebar dari tubuhnya dan menekan ruangan besar. Xinlan di samping Xiaoyan dengan erat mengepalkan tangannya dan tubuhnya gemetar karena amarahnya. Sebelum ekspresinya tiba-tiba meredup, dia jelas tahu tidak dapat melakukan apapun dengan kekuatannya saat ini. Kakak Xiaoyan, tolong bantu klan Ye. Aku bersedia melakukan apapun selama klan Ye baik-baik saja, kata Xinlan. Xiaoyan sedikit terkejut dan menoleh Xinlan yang menundukkan kepalanya dengan sedih. Tenang, ini bukan pertama kali kamu mengenalnya. Apa kamu tidak tahu seperti apa wataknya?
kata Xiaoyi tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menghiburnya dengan senyuman setelah melihat sikap Xinlan. Sementara di ruang dalam, Ye Chong nampak sangat terguncang oleh tindakan Qin Mo. Dia melihat peti mati itu dengan kilatan dingin di matanya saat perasaan sunyi melonjak ke wajahnya. Apakah klan Ye yang pernah menonjol telah menjadi seperti itu di tangannya? Serahkan kota Ye dan altar kuno api matahari. Aku akan memberimu waktu 5 menit untuk memikirkannya. Semua nyawa di sini akan ditentukan di tanganmu, kata Qin Mo tersenyum dingin. Wajah Ye Chong sedikit menegang saat mendengar itu. Dengan kekuatan sekte api hitam saat ini, sangat sulit bagi klan Ye untuk terus bertarung dengan mereka. Suasana di dalam ruangan besar menjadi sangat menekan, karena sikap Ye Chong yang diam dan 5 menit berlalu dengan cepat dalam keheningan. Senyuman dingin dari dua pria tua berpakaian hitam perlahan melebar ketika 5 menit berlalu. Energi yang melonjak perlahan berkumpul di telapak tangan mereka. Ye Chong, kau yang mencari akhir seperti itu, jangan salahkan kami berdua, kata Qin Mo. Satu suara akhirnya terdengar dari luar pintu tepat ketika niat membunuh melonjak dari Qin Mo dan Cao He. Mereka berdua terkejut dan tiba-tiba berbalik hanya untuk melihat seorang pria muda bersandar di pintu. Mata mereka menjadi gelap saat mereka berkata dengan dingin, "Menyingkirlah." Xiaoyan mengabaikan mereka dan perlahan berjalan ke ruangan besar saat suaranya yang tenang perlahan terdengar. 1 menit, bawalah peti mati bersamamu dan keluarlah dari kota Ye. Jika tidak, tetaplah di sini. Ekspresi Cao He dan Qin Mo segera berubah menjadi menyeramkan saat mereka menatap Xiaoyan. Hanya 2 bintang dojong berani bertingkah lancang di depan kami berdua, kata Cao He dengan dingin. Masih ada 40 detik, kata Xiaoyan dengan malas seolah tidak mendengar mereka berdua. Bunuh dia, teriak Cao He dengan dingin. Kekejaman melonjak ke mata kelompok sekte api hitam saat mereka mendengar perintah itu. Douqi melonjak keluar dari tubuh mereka dan bergegas ke arah Xiaoyan yang perlahan mendekat. Api hijau giok melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan dan berubah menjadi penghalang api yang menghilangkan semua serangan. Api surgawi, suruh Cao He dan Qin Mo terkejut saat melihat api hijau giok yang melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Kegembiraan dan keserakahan yang liar tiba-tiba muncul di mata mereka. Sekte api hitam terkenal karena afinitas apinya, karena itu mereka memiliki pemahaman yang baik tentang api surgawi yang merupakan terkuat dari semua api. Bocah, kamu memiliki barang yang bagus. Namun karena kamu telah menyerahkan diri, kami berdua dengan senang menerimanya, kata Cao He tersenyum. Dia bertukar pandang dengan Qin Mo sebelum kaki mereka tiba-tiba menginjak tanah dan melesat menyerang Xiaoyan pada saat yang sama. Waktunya habis, kata Xiaoyan menghela napas dan menggelengkan kepalanya ketika mereka berdua menyerang. Ruang di sekitar Xiaoyan perlahan terdistorsi ketika Tianhuo dengan aneh muncul. Tangannya diayunkan ke arah kedua orang yang menyerang. Ruang kosong segera memperlihatkan banyak lipatan spasial saat telapak tangan muncul dari ruang kosong sebelum akhirnya menghantam Cao He dan Qin Mo, menyebabkan tubuh mereka tiba-tiba terdiam saat angin bertiup. Keganasan di wajah mereka langsung berubah menjadi keterkejutan. Keduanya segera terhempas dan memuntahkan darah saat menabrak tanah dan berguling dengan menyedihkan sebelum menabrak dinding dengan keras. Seluruh ruangan menjadi sunyi saat semua tatapan tertegun menatap sosok Tianhuo di samping Xiaoyan. Hanya dengan satu gelombang, 2 ahli di puncak kelas dojong bintang 6 telah dikalahkan dengan sangat menyedihkan tanpa kemampuan untuk membela diri. Seorang dojun, gumam Ye Chong tercengang saat melihat Tianhuo. Meski hanya sedikit Douqi merembes keluar dari tubuh Tianhuo, namun dia masih bisa merasakan perasaan berbahaya darinya. Matanya tiba-tiba beralih ke Xiaoyan. Meskipun penampilannya sedikit berubah, dia masih bisa melihat sedikit keakraban dari Xiaoyan. Terakhir kali mereka bertemu, orang ini hanya memiliki boneka yang kuat di sampingnya. Namun mengapa ada seorang dojun di sampingnya hanya setelah 1 bulan lebih? Xiaoyan ini pasti memiliki latar belakang yang bagus. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia mendapatkan seorang dojun untuk mengikuti di sampingnya? Klan Ye telah buta di usia tua dan hampir menyinggung pemuda kuat ini, pikir Ye Chong. Xiaoyan melihat Cao He dan Qin Mo dan tanpa sadar tersenyum dingin. Tindakan Tianhuo telah menyebabkan keduanya cedera cukup serius. Bahkan jika mereka berhasil pulih, kemungkinan besar gejala sisa akan tertinggal. Senior, kami berdua adalah tetua dari sekte api hitam. Kami buta telah menyinggung perasaan Anda hari ini. Mohon maafkan kami berdua, kata Cao He dan Qin Mo yang naik dari tanah dengan cara menyedihkan. Hati mereka sangat terguncang sehingga mereka tidak memiliki sedikit pun amarah. Mereka jelas tahu betapa menakutkan serangan sebelumnya. Dengan mampu mengalahkan mereka berdua dengan mudah, pihak lain pasti adalah dojun. Keberadaan seperti itu bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh sekte api hitam. Sialan, bagaimana mungkin klan Ye berkenalan dengan dojun? Kita salah menghitung kali ini. Kita harus memberitahu pemimpin sekte untuk berhenti menyinggung klan Ye di masa depan, gumam Qin Mo. Pergilah, jika kalian kembali lagi, aku akan menuju sekte api hitam dan sedikit mengobrol dengan kalian, kata Xiaoyan dengan dingin.
dan melirik kedua orang yang ketakutan setengah mati. Chao He dan Qin Mo tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Keduanya segera memimpin orang-orang mereka dan melarikan diri dengan menyedihkan, tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun di depan tatapan tertegun anggota klan Ye. Anggota klan Ye di ruangan besar hanya pulih beberapa saat setelah melihat kelompok sekte api hitam melarikan diri dengan cara menyedihkan. Rasa hormat melonjak di mata mereka ketika mereka melihat Xiaoyan dan Tianhuo di sampingnya. "Kakek, apa kamu baik-baik saja?" kata Xinlan buru-buru berlari ke ruangan dan bertanya dengan suara khawatir. Ye Chong menggelengkan kepalanya, matanya segera mendarat di Xiaoyan saat dia dengan lembut menghela napas. Dia membukukan tubuhnya dan menangkupkan kedua tangannya dengan sikap serius. "Tuan Xiaoyan, terima kasih telah menyelamatkan kami. Tolong jangan ambil hati atas sikap tidak hormat dari klan Ye saat itu." Beberapa anggota klan Ye terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Ye Chong, terutama beberapa panatua klan Ye yang telah bertukar pukulan dengan Xiaoyan saat itu dan merasa malu. Xiaoyan hanya melambaikan tangannya. Dia terlalu malas untuk mengucapkan kata-kata yang sopan. Sebaliknya, dia langsung mengatakan niatnya. "Kali ini saya datang ke klan Ye dengan maksud untuk meminjam altar kuno api matahari. Apakah panatua Ye Chong akan meminjamkannya pada saya?" Mata Ye Chong melirik Xinlan di sampingnya setelah mendengar itu dan segera mengangguk padanya. "Tuan Xiaoyan telah menyelamatkan klan Ye hari ini. Meskipun altar kuno tidak dapat dipinjamkan kepada orang luar berdasarkan aturan klan, namun klan Ye telah jatuh seperti ini dan mungkin akan hancur jika masih bersikeras," kata Ye Chong. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya setelah mendengar Ye Chong tidak keberatan. Ye Chong secara pribadi memimpin kelompok Xiaoyan ke altar kuno. Ada lubang di bawah lempengan batu. Beberapa bibit api akan keluar dan membentuk api matahari begitu terkena sinar matahari. Namun beberapa tahun ini, bibit api jarang keluar dari lubang. Jadi tidak mungkin membangkitkan sinar matahari dan membentuk api matahari, kata Ye Chong tersenyum getir. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia tidak perlu bergantung pada api matahari untuk tujuannya, dan hanya akan meminjam energi alami yang murni dari tempat ini untuk menekan tubuh racun menyedihkan. "Xiaoyi, masuklah ke altar," kata Xiaoyan menoleh. Xiaoyi mengangguk. Tubuhnya dengan lembut mendarat di dalam altar. Panas yang pekat dan energi cahaya di sekitarnya menyebabkan ekspresinya berubah karena merasakan ketidaknyamanan. Xiaoyan ragu sejenak setelah melihat Xiaoyi memasuki altar. Dia memanggil boneka bumi sebelum dengan santai berjalan ke altar. "Pak Tua Yao, mohon jaga kami, jangan izinkan siapapun mengganggu," kata Xiaoyan. Tianhuo tersenyum dan mengangguk. Tubuhnya bergerak dan muncul di pohon besar di tepi tanah terbuka dan duduk di atasnya. Ye Chong juga dengan bijak mundur jauh saat melihat ini. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia memandang Xiaoyi di depannya yang tampak sedikit tidak nyaman. "Kalau begitu, aku akan mulai," kata Xiaoyan tersenyum. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya, guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.